Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Al-Muhtadibillah, NIM 190512040033 dari kelas Teknik Informatika 2019A. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang subnetting sesuai dengan materi yang telah saya pelajari pada pekan lalu. Nah, yang pertama di sini kita belajar terlebih dahulu apa itu subnetting dan juga kegunaan dari subnetting. Subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dapat dilakukan IP address pada kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network dengan mengorbankan host ID. Nah, kenapa kita memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Karena jika kita tidak menggunakan subnetting, besar kemungkinan kita akan membuang-buang banyak host ID. Baik, langsung saja. Agar lebih paham, kita akan melakukan praktikum tentang subnetting. Yang pertama, di sini saya sudah membuat sebuah network yang terdapat satu router, lalu terdapat dua switch. Masing-masing switch terdapat 3 PC. Nah, di sini saya juga sudah mengatur IP config tiap-tiap PC. Nah, di sini nih informasi dari konfigurasi IP-nya. Pada PC 2 dan pada PC 3 seperti ini. Nah, di PC 3 ini tidak kita berikan gateway, memang begitu. Lalu pada PC 4 seperti ini. Nah, pada jaringan yang kedua ini yang diberi gateway hanya pada PC 4 saja. PC 5 dan PC 6 tidak diberikan gateway. Baik, langsung saja. Setelah kita membuat jaringannya, kita masuk ke mode simulasi, lalu kita atur dulu ini filternya. Oh, sudah benar ternyata. Lalu kita add simple PDU. Kita coba mengirim PDU dari PC 1 ke PC 3. Ini masih dalam satu jaringan. Kita mulai. Nah, data dikirimkan menuju switch, lalu dikirim menuju ke PC 3. Setelah itu dikembalikan lagi ke switch dan dikembalikan ke PC 1. Selesai di sini. Kita hapus. Kita add simbol PDU lagi dari PC 1 menuju PC 4. Nah, ini sudah berbeda jaringan ya teman-teman. Jadi di sini data dikirimkan ke switch, lalu switch mencari dan tidak ada IP address yang dituju, lalu data dikirimkan menuju router dan router mencari di switch mana yang terdapat alamat IP tersebut. Ternyata terdapat di jaringan kedua. Lalu data diteruskan menuju ke PC 4, dikembalikan lagi ke switch, dikembalikan ke router, lalu dikembalikan lagi menuju PC 1. Sudah selesai di sini. Lalu kita add simple PDU lagi dari PC 2 menuju PC 5. Nah, di sini data dikirimkan menuju switch, lalu switch juga mencari apakah ada pada jaringan tersebut yang memiliki IP address yang dituju. Ternyata tidak ada. Data dikembalikan menuju router. Nah, kenapa silang di router ini? Karena router tidak dapat menemukan IP address yang dituju.
Nah, kita tahu bahwa di jaringan kedua ini sebenarnya ada IP address yang dituju. Namun pada PC ini tidak memiliki gateway sehingga PC ini tidak dapat terlacak oleh router. Nah, ini gagal pengiriman PDU-nya. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita add simple PDU dari PC3 menuju PC6. Nah, dari awal ini sudah gagal ya teman-teman, karena PC3 tidak memiliki gateway, sehingga jika tidak ditemukan alamat IP yang dituju pada jaringannya sendiri, maka dari awal ia sudah akan silang seperti ini. Berbeda jika kita coba misalnya dari PC3 menuju PC1, kan bisa, karena masih berada dalam satu jaringan. Baik, selanjutnya kita coba ke latihan selanjutnya, yaitu apa ini? Melakukan tracing. Kita ganti lagi ke mode apa ini? Mode real time. Kita ganti menuju mode real time, lalu kita tracing. Nah, di sini kita mencoba mentrace dari PC1 menuju PC3. Kita coba ya teman-teman. Nah, berhasil. Di sini tidak melalui router terlebih dahulu karena dari PC1 ke PC3 ini masih dalam satu jaringan. Berikutnya kita coba dari PC1 menuju PC4. Ini adalah alamat IP dari PC4, kita coba. Nah, data pertama kali dikirimkan menuju router terlebih dahulu. Setelah melewati router, barulah data dikirimkan menuju PC4. Baik, selanjutnya yaitu dari PC2 menuju PC5. Kita trace. Ini adalah alamat IP dari PC5. 66 ya. Nah, kenapa datanya stuck di router? Di sini jika kita tunggu, maka ini akan tidak selesai-selesai. Ini akan request timeout, tapi tidak selesai. Kita tunggu terus, kita coba tunggu. Ini maksimal terjadi 30 kali. Jika kita tunggu maka akan lama. Baik, di sini kita sudah tahu sebenarnya ini tidak bisa. Pengiriman data ini hanya akan stuck di router karena PC5 tidak memiliki gateway, sehingga router tidak dapat menemukan alamat IP yang ada di PC5. Baik, kita lanjut saja, kita trace dari PC3 menuju PC6. Ini merupakan alamat IP dari PC6. Nah, berbeda dengan yang tadi. Jika yang tadi bisa mencapai router, maka trace pada kali ini sudah gagal sejak awal. Request timeout. Jika kita tunggu sampai loopingnya maksimal sampai 30 kali, maka ini akan request timeout terus. Kita tunggu sebentar, kita tunggu sampai 3 saja. Nah kan, ini akan seperti ini terus hingga 30 kali, lalu maka akan gagal. Ya teman-teman, dari sini kita tahu apa itu fungsi dari subnetting dan juga gateway.
bagaimana jika sebuah perangkat tidak memiliki gateway dan bagaimana perangkat jika memiliki gateway dan kegunaan masing-masing. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.